Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pian Priyatama dengan NPM 2012 011 149 dari kelas Politik Hukum Pidana yang diampu oleh Bu Emilia Susanti SHMH. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang kebijakan penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal atau yang biasa disebut dengan criminal policy merupakan National Organization to Response of Crime yang merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi menanggulanginya. Criminalization adalah proses penetapan suatu perbuatan yang tadinya dipandang legal menjadi suatu tindak pidana. Criminalization berpangkal tolak dari berbagai persoalan. Pertama, perubahan yang terjadi dalam organisasi sosial dan ekonomi. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tiga, harmonisasi perundang-undangan dengan negara-negara satu kawasan atau seluruh dunia. 4. Perlindungan lingkungan global sebagai wujud perencanaan kelangsungan di bumi. 5. Penyempitan dan perluasan pemidanaan. Decriminalization adalah proses penetapan suatu perbuatan yang tadinya sebagai tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang legal. Decriminalization berpangkal tolak dari berbagai persoalan. Pertama, suatu perbuatan tindak pidana dapat didekriminalisasikan jika kelakuan tersebut untuk selanjutnya dilihat sebagai sesuatu yang legitim. 2. Suatu perbuatan pidana dapat didekriminalisasikan apabila ada pendapat lain mengenai peranan negara yang mengakibatkan bahwa negara tidak perlu lebih jauh mencampuri beberapa kepentingan tertentu. Ketiga, suatu perbuatan pidana dapat didekriminalisasikan jika fungsionalisasi hukum pidana lebih jelek jika dibandingkan dengan keadaan yang dihadapi. Selanjutnya, yang keempat, suatu perbuatan pidana dapat didekriminalisasikan apabila telah ditemukan suatu cara lain bereaksi yang lebih baik daripada cara menurut hukum pidana. Adapun kebijakan hukum pidana dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Poin pertama, kebijakan penal atau penal polisi, yaitu kebijakan dengan memberdayakan sistem peradilan pidana atau criminal justice system, atau juga penegakan hukum pidana. Penalization adalah proses penetapan suatu sanksi dari sanksi non-hukum pidana menjadi sanksi pidana, atau dari sanksi pidana yang lebih ringan menjadi sanksi pidana yang lebih berat. Poin kedua, kebijakan non-penal atau non-penal policy, yaitu kebijakan dengan menggunakan sarana lain di luar hukum pidana. Depenalization adalah proses penetapan sanksi dari sanksi pidana yang berat menjadi sanksi pidana yang lebih ringan, atau dari sanksi pidana menjadi sanksi non-hukum pidana. Adapun pengkajian terhadap kebijakan hukum pidana diarahkan pada 3 tahap kebijakan. Kebijakan pertama yaitu kebijakan legislatif atau legislative policy, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap perumusan atau formulasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum pidana. Analisis kebijakan kriminal terhadap kebijakan legislatif merupakan penelitian tentang isi kebijakan atau policy contents
Pengkajian terhadap kebijakan legislatif dalam bidang hukum pidana dilakukan dengan memperhatikan beberapa kecenderungan. Pertama, adanya over criminalization terhadap berbagai kejahatan-kejahatan konvensional atau blue collar crime, sehingga perlu kebijakan deskriminalisasi atau depenalisasi. Over criminalization adalah keadaan di mana perbuatan-perbuatan tertentu yang telah dipandang sebagai perbuatan biasa oleh masyarakat tetapi masih dinyatakan sebagai tindak pidana. Over criminalization boleh jadi timbul karena perubahan cara pandang masyarakat tentang suatu perbuatan. Selanjutnya, contoh dari kejahatan menjadi perilaku menyimpang atau deviant behavior, sehingga dipandang perlu pendekatan-pendekatan baru untuk menanggulanginya, selain dengan hukum pidana atau perlu treatment baru selain bentuk-bentuk pemidanaan yang ada. Over criminalization dapat pula terjadi karena perubahan masyarakat tentang sifat tercelanya suatu perbuatan, sehingga jika menurut pandangan lama merupakan sesuatu yang kriminal, sedangkan menurut pendekatan baru justru bersifat legal, sehingga perlu dikeluarkan dari ruang lingkup hukum pidana. Over criminalization dapat juga sebagai lanjutan dari perubahan kebijakan negara, sehubungan dengan perubahan bentuk negara atau federatif kepada negara kesatuan atau sebaliknya. Perubahan pola hubungan pusat sampai daerah atau sentralisatis kepada otonomi daerah. Perubahan sistem pemerintahan atau otoriter kepada demokratis, atau juga perubahan kebijakan perekonomian negara atau ekonomi tertutup menuju ekonomi pasar. Over criminalization dapat juga timbul karena perubahan atau kecenderungan global atau perkembangan dalam masyarakat internasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan atau keamanan. Adanya under legislation terhadap berbagai kebijakan sampai kejahatan baru, terutama yang memanfaatkan teknologi informasi yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan sosial tertentu atau white collar crime, sehingga diperlukan kebijakan kriminalisasi dan penalisasi. Under legislation in criminal matters adalah keadaan di mana perbuatan-perbuatan tertentu yang telah dipandang sebagai kriminal oleh masyarakat, tetapi masih belum dinyatakan sebagai tindak pidana. Under legislation in criminal matters boleh jadi timbul karena perkembangan teknologi. Misalnya dengan adanya modus dan objek kejahatan baru, seperti cybercrime, di mana peraturan perundang-undangan yang berlaku belum apabila dibandingkan dengan perkembangan yang ada. Selanjutnya, under legislation in criminal matters dapat pula terjadi karena perubahan dalam pergaulan internasional, seperti menguatnya penghormatan terhadap hak asasi manusia atau gross violation of human rights, kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan, ataupun demokratisasi. Kebijakan kedua yaitu kebijakan yudikatif atau judicative policy, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap penerapan atau aplikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana. Analisis kebijakan kriminal terhadap kebijakan yudikatif merupakan penelitian tentang proses kebijakan atau policy proses. Pengkajian terhadap kebijakan yudikatif dalam bidang hukum pidana terutama difokuskan pada dua hal. Pertama, sistem peradilan pidana atau criminal justice system, baik sistem dalam arti abstrak maupun dalam arti konkret. Kedua,
administrasi peradilan pidana atau criminal justice administration, baik dalam arti kewenangan maupun pengelolaannya. Kebijakan yudikatif terhadap sistem peradilan pidana terutama ditandai oleh adanya ke-1. Kecenderungan untuk meningkatkan keterpaduan sistem peradilan pidana atau integrated criminal justice system, baik keterpaduan di antara subsistem dalam CJS maupun keterpaduan antara CJS dengan sistem peradilan lainnya. Kedua, kecenderungan untuk meningkatkan fleksibilitas sistem peradilan pidana atau criminal justice system flexibility, baik dalam tahap penyidikan atau misal policy waiver, dalam tahap penuntutan atau prosecutor diversion dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan atau judge discretion. Kebijakan yudikatif terhadap administrasi peradilan pidana dalam tahap penyidikan terutama ditandai oleh adanya pertama, kecenderungan meningkatnya diversifikasi atau meragamnya kewenangan menyidik, sehingga potensial terjadinya sengketa wewenang menyidik, misalnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, Polri, dan Kejaksaan RI. Selanjutnya, yang kedua, kecenderungan meningkatnya pembentukan penyidik khususnya. Contoh, penyidik BPOM, penyidik Bea dan Cukai, penyidik pajak, penyidik pasar modal, penyidik perikanan, penyidik TNI AL, penyidik daerah, dan lain-lain. Berhadapan dengan penyidik Polri juga berpotensi terjadinya benturan kepentingan atau inefektivitas dalam penyidikan. Misalnya, penyidikan atas tindak pidana yang terjadi di laut antara penyidik Polairut, penyidik TNI AL, dan penyidik perikanan. Ketiga, kecenderungan meningkatnya interdependensasi antara penyidik atau CJS dengan lembaga-lembaga non-yudisial. Misalnya, interdependensi antara penyidik Polri dan PPATK dalam tindak pidana pencucian uang atau interdependensi antara penyidik Kejaksaan RI dan Komnas HAM dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat. Kebijakan yudikatif terhadap administrasi peradilan pidana dalam tahap penuntutan terutama ditandai oleh adanya pertama, kecenderungan meningkatnya motif atau latar belakang konflik politik yang berujung pada penuntutan pidana. Kedua, kecenderungan meningkatnya intervensi pejabat struktural terhadap pejabat teknis yang memiliki kewenangan atau fungsional penuntutan, misalnya adanya keharusan rentut dalam mengajukan tuntutan atau requisitoire dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana. Ketiga, kecenderungan meningkatnya pencampuradukan penilaian peran antara saksi dan ahli dalam pembuktian perkara pidana. Misalnya dalam pembuktian tindak pidana korupsi, auditor cenderung dipandang ahli daripada saksi atau sebaliknya. Keempat, kecenderungan meningkatnya penggunaan undang-undang khusus sebagai multipurpose act dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana. Misalnya, penggunaan UU korupsi untuk tindak pidana di bidang kepabeanan, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kehutanan. Selanjutnya, kebijakan yudikatif terhadap administrasi peradilan pidana dalam tahap pemeriksaan di muka persidangan, terutama ditandai oleh adanya pertama, kecenderungan meningkatnya disparitas atau dispersi
putusan pidana dalam perkara-perkara yang melibatkan lebih dari satu orang atau penyertaan, misalnya dalam tindak pidana korupsi, dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan APBD. Kedua, kecenderungan meningkatnya disparitas atau disparisi pidana dalam perkara-perkara pidana yang sebenarnya hampir sama, tetapi diputus oleh pengadilan-pengadilan yang berbeda. Misalnya, tindak pidana narkotika dan psikotropika di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau tindak pidana korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Negeri pada umumnya. Ketiga, kecenderungan meningkatnya disparitas atau disparisi pidana dalam perkara yang mendapat perhatian besar dari masyarakat dan perkara yang sama tetapi tidak mendapat perhatian yang signifikan dari masyarakat. Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan eksekutif atau executive policy, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap fungsionalisasi oleh pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan keputusan-keputusan dalam bidang hukum pidana. Analisis kebijakan kriminal terhadap kebijakan eksekutif merupakan penelitian tentang hasil kebijakan atau policy outputs. Hukum pidana Indonesia menganut double track system atau sistem dua jalur, sehingga kebijakan eksekutif dalam bidang hukum pidana diarahkan pada dua sektor. Sektor pertama, kebijakan eksekutif terhadap fungsionalisasi atau operasionalisasi pidana atau STRAF, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Kedua, kebijakan eksekutif terhadap fungsionalisasi atau operasionalisasi tindakan atau matgril, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Selanjutnya, ada juga kebijakan fungsionalisasi atau operasionalisasi pidana pokok, ditandai dengan berbagai kecenderungan. Pertama, abolisionisasi atau empowerment pidana mati. Umumnya dibedakan 4 kelompok negara terhadap pidana mati, yaitu: pertama, negara yang telah menghapuskan pidana mati secara de jure. 2. Negara yang telah menghapuskan pidana mati secara de facto, tetapi masih menerapkannya secara de jure karena masih mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan. 3. Negara yang masih memberlakukan pidana mati, baik secara de jure maupun de facto. Keempat, negara yang secara de jure menghapuskan pidana mati, tetapi secara de facto masih memberlakukannya. Indonesia adalah negara yang menghapuskan pidana mati secara de facto, tetapi tidak secara de jure, karena eksekusi pidana mati di bawah 10% persentasenya. Meningkatnya fungsionalisasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana administratif, misalnya narkoba, dan terhadap tindak pidana khusus, misalnya terorisme. Sedangkan fungsionalisasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana umum cenderung menurun. Kebijakan kedua, memaksimalisasi penggunaan pidana penjara dan pembentukan pidana lain sebagai pengganti pidana penjara. Keadaan umum prison di berbagai negara termasuk lembaga pemasyarakatan di Indonesia cenderung melebihi daya tampung atau over capacity. Sehingga fokus dari penal policy di berbagai negara adalah berupaya mengatasinya dengan berbagai cara. Cara pertama, amnesti umum untuk pidana penjara kurang dari 3 bulan. Cara kedua, mengganti pidana penjara singkat waktu atau short time sentence yang tidak lebih dari 6 bulan dengan berbagai alternatif. Cara ketiga, penerapan night only dan weekend detention. Cara keempat, penerapan community service order atau pidana kerja sosial. Selanjutnya, cara kelima,
Penerapan pidana denda sebagai model eksekusi pidana penjara. Cara keenam, pembentukan penjara khusus, misalnya khusus pecandu narkotika, dan pelaksanaannya sistem pemenjaraan dalam bentuk khusus seperti sistem penjara terbuka atau open prison. Kelemahan dan dampak stigmatisasi pidana perampasan kemerdekaan seharusnya mendorong menguatnya maksimalisasi pidana denda. Tetapi di Indonesia kecenderungan sangat bervariasi. Terhadap tindak pidana dalam KUHP, pidana denda nyaris tidak lagi diterapkan karena tidak mempunyai efek jera akibat ancaman yang terlalu ringan. Terhadap tindak pidana di luar KUHP, pidana denda diterapkan secara alternatif atau kumulatif dengan pidana penjara atau kurungan. Pidana denda diancam bagi korporasi tetapi tidak ditentukan alternatif. Apabila denda tidak dibayar sehingga dapat menjadi non-applicable. Penggunaan pidana tambahan, khususnya yang ditentukan di luar KUHP, menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dalam tindak pidana korupsi, terdapat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pidana tambahan, pembayaran uang pengganti, cenderung diterapkan sebagai pembayaran ganti kerugian. Dalam hal ini, pidana tambahan atau pembayaran uang pengganti bukan hanya ditetapkan terhadap sejumlah uang yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, tetapi juga seluruh kerugian dari tindak pidana tersebut. Terdapat problem yuridis serius dalam hal pembayaran uang pengganti. Ini tidak dapat dipenuhi oleh terpidana. Apakah dapat diganti dengan pidana pokok? Selanjutnya, padahal pembayaran uang pengganti hanyalah pidana tambahan ataukah dapat diputihkan tanpa putusan pengadilan. Ketiga, defungsionalisasi pidana tutupan. Pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pembuat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, tetapi melakukan perbuatan tersebut untuk maksud yang patut dihormati. Keempat, defungsionalisasi pidana kurungan. Karena nyaris tidak ada perbedaan dengan pidana penjara. Kebijakan kriminal sebagai sebuah disiplin juga menggunakan metode analisis tertentu yang pada umumnya merupakan bagian dari analisis kebijakan. Dalam arti luas, yaitu analisis kebijakan dalam arti luas dibedakan antara analisis kebijakan sebagai seni praktik dan analisis kebijakan sebagai ilmu. Dalam itu, kebijakan kriminal cenderung lebih ditempatkan sebagai ilmu daripada sebagai praktik. Walaupun demikian, analisis kebijakan kriminal juga dapat ditempatkan sebagai seni praktik sepanjang analisisnya mempunyai kedudukan sebagai pengambil kebijakan dalam bidang hukum pidana itu sendiri. Kebijakan kriminal sebagai ilmu mempunyai filosofi dan grand teorinya sendiri. Dasar filosofi analisis kebijakan kriminal adalah falsafah teleologis atau kebijakan harus mengacu pada tujuan dan falsafat deontologis atau pencapaian tujuan dilakukan dengan proses yang benar. Analisis kebijakan kriminal berpangkal tolak dari grand teori tentang sistem hukum. Friedman misalnya mengetengahkan 3 kombinasi dasar dari sistem hukum, yaitu substance, struktur, dan kultur. Ada juga studi analisis kebijakan dapat diidentifikasi ke dalam berbagai bidang ilmu kajian. 1. Analisis untuk merumuskan kebijakan. 2. Analisis untuk memprediksi impak kebajikan. 3. Analisis untuk memperbaiki isi kebijakan.
Keempat, analisis untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, yang kelima, analisis untuk memperbaiki proses kebijakan. Ada juga analisis kebijakan kriminal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menemukan dan mengenali isu kebijakan kriminal. Kedua, menetapkan isu kebijakan kriminal. Ketiga, melakukan analisis sampai evaluasi kebijakan kriminal. Keempat, melakukan penilaian dan uji hasil sementara analisis kebijakan terpilih. Kelima, melakukan uji impak kebijakan kriminal. Keenam, menyusun penilaian alternatif kebijakan kriminal. Ketujuh, menetapkan alternatif kebijakan kriminal terpilih. Kedelapan, menyampaikan hasil analisis kebijakan kriminal. Kesembilan, mendampingi proses perumusan kebijakan kriminal. Kesepuluh, mengawasi proses implementasi kebijakan kriminal. Kesebelas, melakukan evaluasi atau pasca kebijakan kriminal. Demikian presentasi tentang kebijakan penanggulangan kejahatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.